Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali. Pertemuan ke-10 ilmu pelayaran astronomi, yaitu menghitung saat matahari berembang atas dan titik lintang tengah hari atau posisi tengah hari atau non position. Sebelum kita lanjutkan materi ini, sebaiknya Anda subscribe channel saya, Suharto SP. Demi kemajuan channel ini dan keberlanjutan pelajaran ini. Jangan lupa nyalakan lonceng supaya dapat terbaru dari channel ini, serta like, komen, dan share supaya selalu mendapat berita dari channel ini. Baik, kita lanjutkan, yaitu kita akan mencari saat matahari berembang atas dan titik lintang tengah hari. Contoh, pada tanggal 2 Februari 2016, kapal latih KM Maditiang 03 berada pada posisi 7 derajat 39,4 menit selatan, 100 derajat 15,6 menit timur. Pada saat matahari berembang atas, diukur tinggur matahari tepi bawah 80 derajat 56,8 menit. Diketahui tinggi mata si penilik 8 meter, koreksi indeks plus 2,5 menit, dan koreksi kaca berwarna minus 3 menit. Ditanya saat matahari berembang atas waktu Indonesia Barat, dan yang kedua titik lintang tengah hari atau non position. Jawab. Pertama-tama kita buatlah tabel seperti di bawah ini. Ya, kita bikin tabel seperti ini. Merpas, BTDW, GMT sejati, dan seterusnya sampai ketemu saat matahari berembang atas di waktu Indonesia Barat. Kemudian bukalah Almanak Nautika, halaman harian, yaitu tanggal 31 dan 1 serta 2 Februari. Kemudian kita lihat bagian tengah sini, yaitu tentang Merpas. Yang kita perhatikan adalah Merpas tanggal 2. Baik, kita lanjutkan. Lihat Merpas pada tanggal 2 Februari. Ya, kita lihat tanggal 2 Februari, kemudian kita masukkan ke dalam tabel 12.14 menit, jam 12:14 menit. Kemudian ubahlah bujur menjadi waktu, yaitu 100 derajat 15,5 dibagi 15 sama dengan 6 jam 41 menit 2 detik. Jadi boleh ditulis juga 6 menit 41 detik. 6 jam 41 menit. Detiknya tidak ditulis, nggak apa-apa, karena lebih kecil dari 30. Jika lebih kecil 30 detik, maka bisa dibulatkan menjadi 1 menit. Ini kita masukkan ke dalam sini. Setelah itu carilah GMT sejati. GMT sejati sama dengan Merpas dikurangi BTDW, karena di bujur timur maka dikurangi ketemu 6 jam 5:32:58 menit atau jam 5:33 menit. Baik, kita lanjutkan. Masukkan delta tolok WIB, kita tahu 7 jam. Kemudian carilah saat matahari berembang atas.
saat matahari berembang atas, maka DMT S ditambah delta tolok WIB, maka ketemu jam 12.32.58. Jadi jam waktu matahari berembang atas di saat WIB adalah jam 12.32 menit 58 detik. Jadi 15 menit sebelum ini kita sudah siap untuk mengukur matahari, yaitu jam 12.17 kita sudah siap. Kemudian diukur, jika mataharinya masih naik terus, maka diukur terus. Kemudian matahari tinggi ukurnya akan mendatar, beberapa saat kemudian turun. Pada saat mendatar adalah merupakan tinggi ukur tertinggi, dan itu kita catat, baik waktunya maupun tinggi ukurnya. Kemudian kita lanjutkan bahwa bukalah Almanak Nautika yang tanggal 2. Yang tanggal 2 kita lihat aja, tanggal 2 kita taruh di atas. Kemudian kita menemukan ini. Yang kita cari adalah Syawal jam 5 atau deklinasi. Deklinasi jam 5, kemudian sama D-nya. Kita perjelas di halaman berikutnya. Cara memasukkannya yaitu masukkan set jam 5. Jadi kita lihat ini, masukkan ke sini. 16 derajat 58,5 menit. Ini asalnya 16 dari atasnya, kemudian 58,5 menit. Ini masukkan. Baik, kita lanjutkan. Cari korde. Korde dari bawah ini kita lihat ke sini. Kemudian asalnya min adalah angka ini. Atasnya 59,2, bawahnya 58,5. Berarti semakin kecil. Dengan demikian maka D-core-nya sama dengan minus 0,7. Minusnya dari ini ke sini semakin kecil, 0,7 dari sini. Kemudian bukalah increment 32. Di 32 jadi increment, tapi kita yang cari ada VOD core. VOD core 0,7. Masukkan ke dalam tabel. Ini VOD core 0,7 adalah 0,4. Kemudian masukkan ke dalam tabel. Ya. Ini masukkan ke dalam tabel, kemudian carilah set terkoreksi. Set koreksi dengan menjumlahkan atas bawahnya, atau set dikurangi VOD core karena ini minus, maka ketemu 16 derajat 58,1 menit selatan. Kita telah memiliki set terkoreksi, kemudian kita masukkan tinggi ukur tepi bawah matahari. Ini dari soal, kemudian koreksi indeks 2,5 dari soal, 2,5 menit, jadi yang lurus supaya jumlahkan gampang. Kemudian masukkan koreksi kaca berwarna, KKB koreksi kaca berwarna minus 3 menit. Setelah itu kita akan cari koreksi tinggi mata. Koreksi tinggi mata, bukalah daftar ilmu player 5. Lihatlah pada tinggi ukur 30, 80 dan 90. Kita lihat 80 dan 90. Dan tinggi ukurnya pada 8 meter. Kita lihat yang kita cari adalah 80,56,6. Kita lihat, kita deketin saja karena yang 80
56 lebih dekat ke 80, maka kita ambil ke 80, yaitu 10,8 menit. Kita masukkan, ya, tambahkan, karena di sini di bawah tabel ini tulis ditambahkan, jadi kita plus. Ini minus saja suruh tambahkan, apalagi plus. Ditambahkan, jadi koreksi tinggi mata 8 meter adalah 10,8. 10,8 kita masukkan. Koreksi tanggal 2 Februari. Kita lihat di koreksi tinggi matahari, perbaikan matahari ini pada halaman kanan. Pada halaman kanan ini ada bagian atas perbaikan tinggi ukur pada tinggi ukur tepi bawah. Kemudian kita lihat tanggal 1 Februari, karena kita tanggal 2 Februari maka dilihat di tanggal 1, yaitu 0,3. 0,3 plus berarti kemudian kita masukkan 0,3 menit ke dalam tabel. Ya, kita peroleh, kita masukkan. Setelah itu kita mencari TS. TS dicari dengan menambahkan seluruh unsur ini. Ini ditambahkan sesuai dengan tandanya masing-masing. Maka diperoleh tinggi pusat sejati, ini bacanya tinggi pusat sejati, matahari, tinggi pusat sejati matahari adalah 81 derajat 7,4 menit. Kita sudah memiliki tinggi sejati, tinggi pusat sejati 81 derajat 7,4. Tinggi pusat sejati bisa saja disebut tinggi sejati saja. Kemudian carilah N, di mana rumusnya 90 derajat kurangi TS. Rumus N adalah 90 derajat dikurangi tinggi pusat sejati matahari. Kita masukkan tinggi pusat sejati, ini pindah ke sini, kemudian kita kurangi. Kita kurangi, maka ketemu 8 derajat 52,6. 8 derajat 52,6 menit. Z-nya tadi kita pindahkan ke sini dan N pindahkan ke bawahnya. N-nya kita pindah ke bawah karena kita mau cari L. Di mana lintang tengah hari atau L adalah Z min N. Z min N. Karena ini, kenapa ini ditulis S di sini? Karena lintangnya lebih kecil dari Zawal, jadi melihat matahari ke arah selatan. Jadi ininya adalah dikasih tulisan S karena matahari lebih selatan dari lintangnya. Kemudian kita temu lintangnya adalah 8 derajat 5,5 menit selatan. Jadi titik lintang tengah hari pada atau non position atau posisi tengah hari adalah 8 derajat 50,7 menit selatan, 100 derajat 15,8 menit timur. Titik lintang tengah hari diperoleh dari L dari hasil perhitungan tadi, L ini dari hasil perhitungan, kemudian bujurnya diperoleh dari bujur duga dari soal. Ini berasal dari bujur duga dari soal. Demikian cara mencari titik lintang tengah hari atau posisi tengah hari atau non position. Contoh 2. Pada pukul 8 waktu Belize tanggal 30 Mei 2016, kapal berada pada posisi duga 17 derajat 40,5 menit utara, 86 menit 86 derajat 30,8 menit barat. Dari posisi tersebut kapal berlayar dengan haluan pedoman 175 derajat dengan kecepatan 9,5 knot sampai dengan saat matahari berembang atas.
Pada saat matahari berembang atas, diukur tinggi ukur matahari tepi atas 86 derajat 15,4 menit. Saya ulangi, 86 derajat 15,4 menit. Diketahui variasi 3 derajat timur dan deviasinya 2 derajat atau plus 2 derajat. Tinggi mata si penilai 4 meter, koreksi tinggi mata plus 4 menit. Dan koreksi kaca berwarna minus 2 menit. Diminta saat matahari berembang atas waktu balise, titik lintang tengah hari atau noon position. Jawabnya, kita pertama harus carilah posisi juga saat matahari berembang atas, yaitu karena kapal berlayar dari jam 8 sampai jam 12. Maka kita pertama cari haluan pedoman, haluan sejati. Pertama kita mencari haluan sejati, rumusnya haluan pedoman tambah variasi tambah deviasi. 175 derajat ditambah 3 menit timur atau plus 3 ditambah 2 derajat sama dengan 180 derajat atau haluannya selatan atau S. Carilah waktu tempuh. Waktu tempuh adalah waktu tiba dikurangi waktu tolak. Waktu tiba jam tengah hari, saat tengah hari 12 diperkirakan jam 12.00 sampai dengan dari jam 8 sampai jam 12. Waktu tengah harinya jam 12, berangkatnya jam 8. 12 kurang 8 sama dengan 4 jam. Carilah jauh atau jarak yang ditempuh atau D. Jadi waktu tempuh kali kecepatan. Waktu tempuhnya 4 jam kali kecepatan 9,5 mil per jam atau 9 knot sama dengan 38 mil atau 38 menit. Selatan. Selatan karena haluannya selatan. Jadi perlu dikasih tanda selatan. Karena haluan selatan, maka hanya ada perubahan lintang atau delta lintang. D. Carilah tempat tiba pukul 12 atau tempat tiba. Tempat tolak adalah 17.40,5 menit utara, 86 derajat 30,8 menit barat. Delta lintang 38. Kita masukkan di sini, kemudian delta bujur karena tidak ada perubahan bujur maka 0. Maka tempat tiba adalah 17 derajat 2,5 menit utara, 86 menit 30,8 menit barat. Posisinya ini, jadi kita menghitung dari posisi ini. Kemudian buatlah tabel seperti berikut. Ya, dari Marpas dengan waktu BPDW bujur pada waktu berarti di sini tambah. Selanjutnya mari kita lihat satu persatu. Bukalah Almanak Nautika halaman tanggal 30 Mei. Ya, tanggal 30 Mei. Kemudian kita lihat di Merpasnya D 30, 31, 1. Kita tanggal 30. Kemudian yang kita lihat Merpas. Lebih jelasnya kita akan masukkan Merpas ke dalam tabel ini. Masukkan Merpas ini hari tanggal 30, 11.58. Kemudian kita masukkan 11 ini ke dalam tabel. Setelah itu, carilah BBDW bujur barat dalam waktu, yaitu 86 derajat 30,8 dibagi 15 ketemu jam 5 jam 46 menit 3 detik atau boleh ditulis 5 jam 46 menit saja. Masukkan ke dalam tabel. Ini masukkan ke dalam tabel sini. Kemudian kita mencari GMT sejati dengan menambahkan.
Rumusnya ini ditambahkan karena di bujur barat. Kalau mencari GMTS di bujur timur berarti sini dikurangkan. Kalau di bujur barat berarti ditambahkan. Maka ketemu jam 17.44 3 menit. Atau boleh saja ditulis 17.44 0. Karena kurang dari 30 menit. Itu 30 detik. Jika lebih dari 30 atau sama dengan 30 detik, maka jika dibulatkan ke atas. Kemudian carilah tolok balise, kita mencari di halaman 264. Karena di bujur barat kita balise, lihat 06, toloknya 6. Kemudian 06 ini kita masukkan ke dalam tabelnya. Kita masukkan 06 ke dalam tabelnya. Berarti ini untuk mencari saat matahari berkembang berarti sini minus. Karena sini plus, sini berarti minus. Karena yang dicari adalah waktu setempat. Berarti GMT dikurangi tolok tempat. Ya, kemudian carilah saat matahari berkembang atas dengan mengurangi GMTS dengan tolok di balise. Maka ketemu jam 11.40 menit 3 detik. Jadi kita 15 menit sebelum ini di jam 11.39 di 11.29 kita sudah siap-siap untuk mengukur tinggi matahari. Matahari diukur pertama naik sampai mendatar, ukurannya sama, turun. Pada waktu mendatar itu adalah puncak tertinggi dari pengukuran matahari. Kemudian lihatlah pada set UT17. Ya, ketemu 21 derajat 50,9. Yang di sini hanya ketulis 54,9, tapi 21 melihat atas atau bawahnya. Ya, kita sudah mempunyai Z, maka Z kita masukkan ke dalam tabel. Masukkan ke sini, kemudian setelah itu cari korde. Korde kita lihat dari 17 ke 18 itu semakin besar dari 54,0 jadi 54,4 berarti plus. Jadi D-nya sama dengan plus 0,3. D-nya 0,3, plusnya berasal dari atas ini ke bawah lebih besar, yang bawah berarti plus. Setelah itu kita buka increment 44. Increment 44, kemudian carilah VOD core 0,3. 03, VOD core 03. Kemudian kita masuk 03. Kemudian kita masukkan ke dalam sini. Kita masukkan, ditambah, karena tadi ini plus berarti ini tambah. Maka ketemu Z terkoreksi adalah 21 derajat 55 menit utara. Ya, kita sudah mempunyai Z terkoreksi. Masukkan tinggi ukur matahari tepi atas. Kita masukkan ke dalam tabel, kemudian diikuti dengan koreksi indeks 4 menit, kemudian koreksi kaca berwarna minus 2 menit. Setelah itu kita mencari koreksi tinggi mata di 4 meter. Isi koreksi tinggi meter dan koreksi tanggal 30 bulan 5. Kita buka DIP 5, yaitu pada tinggi ukur 86,15,4 menit. Yang ada di daftar adalah 80 sama 90. Karena 86
mendekati 90, maka kita ambil yang di 90 meter, 90 derajat. Ya, kita peroleh 12,4 menit. Kemudian kita masukkan plus karena rumusnya untuk koreksi tinggi mata 4 meter ditambahkan. Setelah itu kita mencari koreksi tanggal 30 pada tinggi ukur tepi atas daftar mulai peliharaan kanan bawah. Kanan bawah ini perbaikan tinggi pada tinggi ukur tepi atas matahari. Tepi atas kita lihat di tanggal 16 Mei. Karena kita tanggal 30 yang dicari ada di Mei. Maka ketemu minus 31,8 menit. Kemudian kita masukkan angka tersebut ke dalam tabel. Kemudian carilah tinggi pusat sejati dengan menjumlahkannya. Dijumlahkan maka tinggi pusat sejati adalah 86 derajat 1,6 menit. 1,6 menit kita sudah menyebut tinggi pusat. Carilah N di mana rumusnya 90 derajat dikurangi Z. Tentu Z terkoreksi. Karena Z lebih utara maka N sama utara. Di Z tadi perhitungan adalah 20 derajat sekian menit, kemudian lintangnya 17 derajat 9 menit. Berarti dari posisi melihat matahari ke arah utara, maka N-nya sama dengan utara. Carilah lintang tengah hari sama dengan Z dikurangi N rumusnya. Jadi ini N ketemu, maka kita mencari L. L rumusnya adalah Z kurangi N. Kita masuk. Ya, carilah lintang tengah hari, di mana rumusnya Z terkoreksi kurang N. Jadi titik lintang tengah hari, kita hitung. Ini 21 derajat 55. Menit utara dikurangi 3 derajat 58,4 menit utara. Ketemu 17 derajat 46,6 menit utara. Bujurnya berasal dari bujur juga 86 derajat 30,8 menit barat. Jadi kita telah memiliki posisi yang kita cari. Demikian. Sekian, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.